nantinya pohon alpukat akan dijadikan tumpang sari pada tanaman yang sudah ada sebelumnya. Contohnya misal apalagi terkait pengiriman, itu juga biaya pengirimannya lebih murah karena tidak terikat oleh volume. Alhasil 2 tahun kemudian berbuahnya kok tidak sesuai dengan yang dipesan, karena yang tumbuh adalah batang bawahnya, bukan sambungannya. Itu kelemahan utama dari Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di belakang saya ini adalah pohon alpukat peluang yang sudah kami bahas beberapa kali. Untuk review buahnya seperti apa alpukat peluang tersebut bisa Anda klik di atas video ini. Dan memang alpukat peluang ini sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa selain gejah, buahnya besar, mengkilap, juga panennya itu seragam. Dan banyak pohon yang masih pendek seperti belakang saya ini juga belum terlalu tinggi tapi buahnya cukup banyak. Ada juga video yang sempat kami buatkan, yaitu pohon yang masih usia 2 tahun, ketinggian juga sekitar 2 meter, dan buahnya bergelantungan sangat banyak. Bisa Anda klik di atas video ini. Namun di video kali ini kami tidak akan membahas lebih jauh terkait alpukat peluang karena sudah kami bahas berkali-kali. Yang akan kami bahas di video kali ini adalah terkait karakter bibit. Karena kami selama menjual dan melayani konsumen untuk mendapatkan dan memberikan bibit terbaik, ada beberapa konsumen yang mencari bibit dengan karakter sambungannya sangat pendek, ada yang sambungannya sedang, yaitu sekitar 40 cm, dan ada yang minta bibit dengan sambungan, dengan titik sambungannya itu sampai 1 meter. Sebenarnya apa perbedaannya dan apa keunggulannya, kenapa ada beberapa petani yang pengen seperti itu, ada beberapa konsumen yang berbeda-beda, akan kami ulas di video kali ini. Dan mari kita tunjukkan beberapa bibit dengan karakter yang berbeda tersebut. Ini adalah batang atau tanaman alpukat yang baru saja disambung dan bentuknya seperti ini. Ini batang bawahnya dan baru disambung di bagian sini. Ini tergolong alpukat dengan sistem penyambungan, sambung pucuknya di bagian atas. Ini ketinggiannya sekitar 1 meter baru ada sambungan. Lah, ada sebagian konsumen yang menginginkan bibit seperti ini karena memang keunggulan dari bibit seperti ini yaitu yang pertama adalah lokasi penanaman sebelumnya itu sudah ada tanaman, atau nantinya pohon alpukat akan dijadikan tumpang sari pada tanaman yang sudah ada sebelumnya. Contohnya misal cabai atau kopi yang sudah ada, ketika sambungannya segini maka sinar matahari akan lebih dapat ke tanamannya. Beda ketika tanamannya pendek dan di sekelilingnya sudah ada tanaman lain, otomatis sinar yang terkena tanaman alpukat tersebut sedikit, sehingga pertumbuhannya akan kurang bagus. Berbeda dengan pohon yang seperti ini. Nanti kita tunjukkan bibit yang sudah jadi seperti apa. Lalu apa bedanya dengan yang sambung dari bawah dan tinggi? Bedanya adalah ketika bentuknya seperti ini, otomatis seedling itu hanya, atau batang bawah itu hanya satu batang saja. Dan nanti ketika banyak orang atau konsumen ingin membuat percabangannya banyak di bagian atas, atau bisa dikatakan open fast dalam pembuatan percabangannya, ini lebih mudah karena percabangan akan baru ada di sini. Berbeda ketika bibit pendek itu percabangannya akan nanti di bawah. Tapi untuk pohon seperti ini, tanaman seperti ini, kelemahannya adalah, dan ini harus diperhatikan jika tidak, terutama untuk pekebun yang baru memulai, yaitu tunas yang muncul di batang bawah itu harus diperhatikan. Jadi ketika pekebun menanam bibit yang seperti ini dan batang bawahnya mengeluarkan tunas tidak dipotong,
maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah pertumbuhan tunas bagian batang bawah itu akan lebih cepat, sehingga sambungannya biasanya kalah. Alhasil 2 tahun kemudian berbuahnya kok tidak sesuai dengan yang dipesan, karena yang tumbuh adalah batang bawahnya, bukan sambungannya. Itu kelemahan utama dari batang terlalu panjang seperti ini. Meskipun di sambung pendek juga ada kemungkinan seperti itu, tapi untuk sambung panjang juga ada kelemahan seperti itu. Jadi ketika mau nanam dengan sambung panjang seperti ini, sambung tinggi seperti ini, harus benar-benar diperhatikan tunas yang muncul di bawah sambungan. Kita tunjukkan beberapa bibit yang sudah jadi dengan sistem persambungan tinggi seperti ini. Dan ini adalah hasil dari sambung pucuk tadi yang tinggi dan sudah 2 kali pupus, 2 kali tunas seperti ini. Hasilnya sangat bagus, bercabang di bagian sini. Ini dikasih tali, ini di sini ada tali rafia, memang karena sudah laku. Dan ini salah satu keinginan dari customer atau konsumen yang memang menginginkan sambungannya tinggi, karena sebelumnya lahan yang mau ditanami ini adalah tanaman sayuran dan tiap tahun dan tiap musim ada terus, sehingga takutnya ketika mau tanam yang agak pendek, sedangkan saat penanaman itu ada tanaman cabai, tanaman yang alpukat itu tidak mendapat sinar matahari. Dengan solusi seperti ini, matahari tetap mengenai alpukat, daun alpukat yang paling ujung di sini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, karena ini memang batang bawahnya sekitar 1 meter, jadi intensitas untuk mengecek siwilan atau tunas di batang bawah itu harus lebih rutin. Bagi Anda yang juga menginginkan atau punya kondisi lahan yang seperti itu, kami juga bisa menyarankan bibit yang seperti ini. Dan ini jenis alpukat peluang. Jika Anda menginginkan bibit alpukat peluang atau jenis-jenis lain, nanti bisa kita kirimkan yang seperti ini. Namun untuk jenis yang lain, mungkin baru tinggal sedikit yang bentuknya seperti ini, yang masih banyak alpukat peluang, tapi nanti bisa inden atau bisa kita buatkan sesuai keinginan dari teman-teman sekalian. Dan kita tunjukkan bibit yang rendah, sambungannya rendah, yang rata-rata 30, 40 sampai 50 cm, dan itu biasa kami perlihatkan dan biasa yang kami kirim itu ketinggian segitu. Dan ini adalah bibit yang sambungannya tidak terlalu tinggi, yaitu standar di sekitar 40 sampai 50 cm. Untuk bibit seperti ini biasanya dipesan oleh konsumen-konsumen yang memang lahannya sudah terbuka dan bersih dari tanaman lain, dan kemungkinan ketika mau ditanami tanaman sela itu biasanya nunggu alpukatnya besar dulu. Jadi sebelum mau ditanam biasanya belum ada tanaman, dan ini cocok. Apalagi terkait pengiriman, itu juga biaya pengirimannya lebih murah karena tidak terikat oleh volume. Dan ini juga bagus, hanya saja memang ketika bibit pendek seperti ini di atas sambungan, kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan sudah mulai bercabang, entah 2 entah 3 biasanya sudah bercabang. Dan ketika mau dibuat center leader itu harus potong salah satu. Ini juga bibit yang pendek dan daunnya sudah tua. Ini sangat cocok ketika dikirim menggunakan ekspedisi, entah itu JNT, JNE atau ekspedisi laut maupun udara. Dan kalau untuk tadi yang tinggi itu truk lebih atau kirim langsung lebih bagus dan lebih murah, lebih efektif dan lebih efisien ketika kita kirim langsung.
Demikian dari kami terkait pengenalan bibit dengan karakter sambung pendek dan sambung tinggi. Untuk sebenarnya ada satu lagi yaitu yang pendek sekali, tapi karena kami tidak membuatnya dan tidak ada sampel di sini, jadi tidak bisa kami perlihatkan. Cuman ada juga yang seperti itu. Dan sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Dan silahkan tulis komentar kira-kira Anda lebih suka bibit yang sambung panjang, tinggi atau sambung pendek, dan berikan alasannya di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?